Shalom warga kerajaan. Senang sekali kami berdua bisa berjumpa Anda dalam program Household of Faith. Kami berdua sedang berada di Sambal and Spice di Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Raden Saleh, Jakarta. Dan saat ini kami berdua akan membahas satu tema yang mungkin bagi orang luar di sana mana bisa ya, di zaman seperti ini orang lagi mementingkan diri sendiri, mana bisa seperti itu. Karena kami akan membahas topik tentang hidup tanpa pamrih. Wah, hidup berkemurahan, hidup penuh kemurahan. Di tengah yang karena kondisi itu sulit yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang harus dinyatakan bagi dunia. Padahal saya ingat waktu masih kecil ada lagu di luar sana ya yang masih terngiang sampai sekarang. Zaman Edian. Edian tuh gila ya. Dan orang Edian, orang keduman katanya tuh orang. Artinya kalau nggak ikut-ikut gila, nggak dapat apa-apa gitu ya. Mari kita lihat apakah benar seperti itu. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius pasal ketiga mengatakan seperti ini mulai ayat pertama. Ketahuilah pada masa akhir hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Waduh. Lalu mereka akan membual ya dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Waduh, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow, Alkitab jelas mengatakan hal seperti itu disuruh menjauhinya. Wow. Dalam kondisi sulit seperti ini, tema yang kita angkat adalah bicara tentang tanpa pamrih, kemurahan hati. Dan selain apa yang dikatakan firman Tuhan, kita melihat kondisi sekarang. Dalam perang dagang yang lagi sengit-sengitnya antara Amerika dan Cina, yang semakin berperang semakin sengit. Bahkan Menteri Keuangan berkata, sepandai-pandainya orang berhitung matematika dan sehebat-hebatnya berpengalaman dalam bisnis, kondisi saat ini tidak bisa diprediksi. Benar sekali. Dan tingkat pengangguran yang meningkat secara luar biasa. Diprediksi saat ini sekitar 1,11% kenaikan dan sekitar 7,28 juta orang di Indonesia yang mengalami pengangguran. Dan nanti ke depan pun bahwa penggunaan AI akan menggantikan tenaga kerja di Indonesia bisa sampai 80 juta lebih. Wow. Berarti semakin lubang menganga untuk pengangguran. Betul. Bahkan bukan hanya di Indonesia, itu secara global. Elon Musk mengatakan bahwa Google baru-baru ini memberhentikan lebih kurang 12.000 dari karyawannya demi berfokus pada pengembangan AI. Di bidang industri penambangan, Cina juga mengedepankan pertambangan dengan menggunakan AI tanpa awak. Bahkan secara kesehatan pun mereka sekarang melakukan operasi-operasi bedah dengan canggih pakai AI semuanya. Mereka bedah prostat, bedah jantung, melakukan apapun juga dengan AI. Begitu banyaknya sekarang tenaga kerja manusia yang mulai digantikan dengan teknologi yang semakin mutakhir. Begitu kuatnya daya saing di akhir zaman ini, sampai nanti ada profesi-profesi yang orang bertekun kuliah 4 tahun, 5 tahun, kemudian tiba-tiba sebuah mesin menggantikannya. AI itu dia. Wow, mengerikan sekali keadaan ini. Dan firman Tuhan tadi dikatakan, sudah dibacakan, manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Justru dalam kondisi yang sulit, yang terjadi adalah manusia bukan akhirnya saling berbagi hidup,
untuk mencintai sesama, tapi semakin mencintai dirinya sendiri, dan semua kembali lagi kepada hamba uang, kepada UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu ya. Makanya kita dipesankan untuk kita justru harus saling bermurah hati, pesan kita pada pagi hari ini, pada saat ini. Terus kemudian kita juga belajar bahwa Yesus itu ada hal satu-satunya yang dimana Yesus membandingkan dirinya hanya dengan uang atau mamon. Di situ dikatakan dalam Matius bahwa manusia tidak bisa menyembah kepada dua tuan, yaitu kepada dirinya dan kepada mamon. Dan juga Tuhan satu-satunya ayat yang dia menantang manusia. Dia berkata, ujilah aku hanya dalam hal uang. Konteks dalam hal ini adalah perpuluhan. Jadi yuk kita sekarang belajar. Kita menghimbau semua untuk belajar. Dalam kondisi yang sulit, kita mau bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan semakin mencintai. Tapi yuk kita semakin berbagi hidup. Ya, kita mau justru selaras dengan firman Tuhan. Iya. Ya, sebab firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 3 15-18 saya bacakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tapi aplikasinya gimana menyerahkannya? Saya selesaikan dulu ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi, duit lagi ya. Dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pertanyaan yang bagus tadi. Apakah mungkin dalam keadaan dunia yang serba egois, orang mementingkan diri sendiri, orang mulai tidak mau melihat kepentingan orang lain? Apakah memungkinkan firman Tuhan mengajarkan kita justru berbagi, justru kita menolong orang lain, justru kita ini hidup tanpa pamrih? Tidak mungkin dengan kekuatan kita, jelas. Tapi don't worry, be happy. Tuhan menyediakan apa yang disebut dengan kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Kata Yunani dipakai adalah karis. Karis itu adalah sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita mampu untuk taat melakukan firman Tuhan, yang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu melakukannya. Jadi siapapun kita, tanpa anugerah kita nggak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, di mana kita menyatakan kasih bukan hanya sekedar perkataan, tapi tindakan kasih, menolong orang dalam kekurangannya dan hidup tanpa pamrih seperti ini. Anugerah saking mahalnya, saking luar biasanya, seluruh kekayaan manusia di dunia tidak akan pernah bisa dikumpulkan untuk bisa membelinya. Makanya saking mahalnya dan tidak terbeli oleh siapapun, Tuhan akhirnya memberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Khususnya bagi kita yang percaya kepadanya. Dan inilah jawaban kita. Kita sanggup dimampukan oleh anugerah untuk kita bisa berbagi kasih, untuk kita bisa menjadi perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini bagi mereka-mereka yang memang sangat membutuhkannya. Karena Yesus sendiri pernah menyamakan dirinya dengan orang-orang yang menderita tadi. Dalam Injil Matius pasal ke-25 dia pernah mengatakan bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi. Ya, ketika aku orang asing, kamu menolong dan seterusnya dan seterusnya. Murid bertanya, kapan kami melihat kamu lapar, telanjang, haus? Yesus berkata, kalau kamu melakukannya kepada salah satu orang dari yang paling lemah ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Iya, luar biasa. Sekarang how to-nya, prakteknya sekarang. Karena itu kan bukan hal yang mudah ya. Yang pertama adalah untuk how to-nya. Ya, tentunya kita harus melihat dulu. Pertama,
Ingat ada anugerah tadi. Iya. Tapi berikutnya, lihat teladan Kristus. Yesuslah yang harus beri panutan di dalam hidup setiap kita. Kenapa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa? Kenapa Yesus tidak pernah gagal? Rahasianya di Yohanes 4 ayat 34. Dia mengatakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Itu dilakukan Tuhan. Yesus tidak pernah punya agenda pribadi. Hidden agenda ya. Bahkan dia tidak punya hidden agenda. Agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu, melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikannya. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Jangan punya agenda yang lain. Ikuti agenda Tuhan dalam hidup setiap kita. Maka saya percaya kita akan dimampukan untuk memiliki hati yang penuh kemurahan. Untuk kita melakukan sesuatu tanpa pamrih. Dan dijauhkan dari apa yang disebut dengan flexing. Ya, hari ini kita pamer lihat, ya. Pamer. Termasuk memberi tapi padahal intinya pamer. Nah, ya contoh praktis Anania Safira. Iya. Kisah Rasul pasal yang kelima. Iya. Bagaimana seharusnya dia berhak menjual ladangnya, itu miliknya dia. Kalaupun selesai dijual pun tetap miliknya. Tapi supaya dilihat orang-orang yang lain bahwa inilah aku murah hati ya. Flexinglah dia dan dia berbohong. Iya. Tidak menyerahkan sepenuhnya dan kemudian hukumannya adalah Kematian. atas suami istri ini. Iya. Sebab itu warga kerajaan, pemirsa household of faith, kita sekarang sedang apa yang disebut dengan bergerak dalam arus yang berlawanan dengan dunia ini. Di tengah keadaan tidak baik ini orang mulai egois memikirkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita justru berbagi. Bukan sekedar mulai memberi, memang mulai dari memberi. Dan itu sudah umum sekarang. Tapi kita harus meningkat dalam satu kondisi berikutnya yang disebut dengan berkorban. Ini teladan siapa? Teladan Yesus Kristus bagi setiap kita. Saya percaya ketika kita melakukan ini, orang akan melihat kita. Orang lain akan melihat Yesus nyata di dalam hidup setiap kita. Ketika kita melakukan hidup tanpa pamrih, menolong orang miskin dalam kesusahannya mereka, janda-janda dalam kesusahan mereka, khususnya janda yang tua, tidak berdaya. Yang tidak berdaya dan tua ya. Maka saya percaya kita ini melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, dunia akan melihat bahwa kerajaan Allah semakin nyata di dalam kehidupan setiap kita. Menarik sekali kan pembicaraan ini. Kita nanti lanjutkan lagi dalam segmen yang selanjutnya. Tapi sebelumnya kita mau menikmati berkat yang ada di Sambal and Spice di Blue Sky Pandurata Beauty Hotel Raden Saleh, Jakarta. Minum sayangku.